Ini adalah seekor Thylacine, atau populer dikenal dengan Tasmanian Tiger, berjenis kelamin betina. Rekaman ini diambil sekitar tahun 1933 oleh naturalis David Flay di kebun binatang di Hobart di Pulau Tasmania. Kemudian, pada tanggal 7 September tahun 1936, karena kelalaian petugas, Thylacine ini ditemukan mati di kandangnya. Namun, sayangnya, ia adalah spesimen hidup terakhir yang ditangkap. Sekitar 50 tahun kemudian, spesiesnya tidak pernah terlihat lagi. Hingga sekitar tahun 1980-an, spesies marsupial karnivora ini telah resmi dinyatakan punah. Dan video tadi adalah kenangan terakhir untuk kita melihat hewan ini hidup-hidup. Dan Pulau Tasmania adalah peristirahatan terakhirnya. Pulau Tasmania yang terletak sekitar 240 km dari benua Australia. Ini adalah tempat terakhir di mana spesies marsupial karnivora bernama Thylacine hidup. Thylacine, atau lebih dikenal dengan Tasmanian Tiger atau serigala berkantung, dulunya saat mereka masih hidup, mereka mendapat gelar sebagai marsupial karnivora terbesar di dunia, walaupun ukurannya tidak lebih besar dari anjing pitbull. Hewan ini satu-satunya spesies dari keluarga Thylacinidae yang bertahan hingga era modern dengan nama ilmiah Thylacinus cynocephalus. Mamalia ini memiliki karakteristik yang sangat khas. Penampilannya mirip dengan anjing atau rubah dari keluarga Canidae, namun dengan ekor kaku seperti kanguru dan corak bergaris di bagian belakang tubuhnya yang membuat mereka dinamai Tasmanian Tiger, meskipun hewan ini sama sekali tidak berkerabat dengan harimau maupun anjing. Kemiripan ini dikarenakan sebuah proses evolusi yang rumit yang disebut evolusi konvergen. Bahkan, tengkorak Tasmanian Tiger sangat mirip dengan tengkorak anjing atau rubah. Cara paling mudah untuk membedakannya adalah adanya dua lubang mencolok di tulang langit-langit mulut yang merupakan ciri marsupial pada umumnya. Meskipun hewan ini menjadi salah satu ikon dari Pulau Tasmania, bahkan hewan ini menjadi lambang dari negara bagian Tasmania, namun sebenarnya mereka pernah hidup di benua Australia hingga Papua Nugini. Tetapi, Thylacine kemungkinan punah lebih dari 3.000 tahun yang lalu di benua Australia. Kemungkinan disebabkan karena kalah saing dengan anjing dingo yang dibawa oleh suku aborigin. Nasib serupa juga dialami saudara mereka, yaitu Tasmanian Devil. Hingga kemudian, mereka hanya bertahan di Pulau Tasmania, di mana dingo tidak ada di sana. Sebagai hewan marsupial, Tasmanian Tiger atau Thylacine tentu tidak kehilangan ciri utamanya, yaitu kantung. Kantung yang berguna untuk menyimpan anaknya seperti kanguru. Tetapi, Thylacine memiliki keunikan yang tersendiri, di mana tidak hanya betina yang memiliki kantung, tetapi juga Thylacine jantan. Kantung pada Thylacine jantan digunakan sebagai skotrum untuk melindungi alat kelaminnya. Dan tidak seperti kebanyakan hewan marsupial, kantung Thylacine menghadap ke belakang. Pada masa hidupnya, hewan ini lebih aktif di malam hari dan cenderung bersembunyi di siang hari. Dan sebagai karnivora, dulunya mereka adalah predator puncak yang kemungkinan lebih sering memangsa unggas termasuk burung emu kerdil dari Pulau Tasmania. Dan pernah difitnah telah memangsa hewan ternak milik pemukim Eropa saat menetap di Pulau Tasmania. Hingga pernah ada masa hewan ini diburu yang bahkan didukung oleh pemerintah setempat, dan barang siapa yang berhasil menangkapnya, maka akan diberi hadiah. Dan siapa sangka, itu adalah jalan untuk Thylacine menuju ajalnya. Ini adalah foto dari seorang petani bernama Wilf Betty yang telah sukses menembak seekor Tasmanian Tiger. Foto ini diambil pada tahun 1930 dan Thylacine yang ia tembak adalah spesimen liar terakhir yang diketahui. Saat mereka punah dari Papua dan benua Australia, Pulau Tasmania menjadi harapan terakhir untuk bertahan dari kepunahan.
Namun akhirnya, pulau yang dulunya memberikan mereka tempat yang aman, akhirnya dipenuhi ancaman. Pada sekitar tahun 1800-an, bangsa Eropa mulai menetap di Pulau Tasmania, di mana mereka membangun peternakan dan pertanian, dan para petani merasa ada masalah. Taliesin yang awalnya jarang terlihat, perlahan dianggap telah memangsa ternak mereka. Dan oleh karena itu, perburuan akan hewan unik ini mulai digencarkan. Walaupun kemungkinan anjing liar lah yang nampaknya telah mengganggu ternak mereka, tetapi ketakutan warga terlanjur berlebihan. Bahkan masalah ini tidak berkutik di kalangan petani saja. Pada tahun 1888, pemerintah setempat juga mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang mampu menangkap Tasmanian Tiger atau Taliesin. Dan karena itu, banyak orang yang berbondong-bondong untuk memburunya. Dalam hal ini, Taliesin dianggap tidak lebih dari sekedar hama. Diperkirakan 3.500 Taliesin telah mati diburu antara tahun 1830 hingga tahun 1920-an. Jelas, hal ini membuat populasi Taliesin semakin menurun. Tidak hanya itu, penurunan populasi mereka juga diperparah oleh persaingan dengan anjing liar yang dibawa manusia ke pulau itu, dan paparan penyakit. Dilaporkan ada penyakit mirip distemper yang disebabkan virus CDV yang kemungkinan ditularkan oleh kedatangan manusia. Tidak berhenti di sana, Taliesin ternyata juga memiliki keragaman genetik yang terbatas akibat isolasi geografis selama ribuan tahun. Perlu diketahui bahwasannya keragaman genetik sangat penting untuk keberlangsungan spesies. Spesies yang terisolasi di geografis yang sempit seringkali membuatnya rentan kawin sedarah dan mengurangi keragaman genetik. Dan akhirnya, semua kombinasi tadi mendorong mereka menuju jurang kepunahan. Namun, masalah Taliesin harusnya bisa ditangani bila ada kepedulian sejak awal mengenai hewan ini, sehingga perburuan berlebihan tidak dilakukan. Pada 10 Juli 1936, barulah Taliesin secara resmi dinyatakan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah setempat. Namun, itu sudah sangat terlambat. Sebab ironinya, selang 59 hari setelah pernyataan itu, spesimen terakhir yang ditangkap harus meninggal dunia di kebun binatang Hobart pada tanggal 7 September 1936. Dan inilah video spesimen terakhir tersebut yang diambil pada tahun 1933 saat ia masih hidup. Ini menjadi kenangan terakhir untuk kita melihat dan mempelajari Taliesin atau Tasmanian Tiger. Setelah itu, Taliesin resmi dinyatakan punah pada sekitar tahun 1980-an, sekitar 50 tahun setelah spesimen terakhir terlihat. Ini adalah standar internasional untuk menyatakan kepunahan hewan, di mana hewan dapat dinyatakan punah setelah 50 tahun tidak pernah terlihat lagi atau tidak ada bukti catatan pasti akan keberadaannya. Dan kini, predikat sebagai hewan marsupial karnivora terbesar diserahkan kepada saudaranya, Tasmanian Devil. Namun, meskipun begitu, beberapa orang masih menaruh titik harapan akan kehadirannya. Beberapa orang masih menganggap bahwa Taliesin masih ada, namun sangat tersembunyi dan susah untuk dijumpai. Beberapa bahkan bersaksi bahwa telah melihat penampakannya. Di internet juga banyak beredar video yang diduga penampakan Taliesin, dan seperti video penampakan pada umumnya, videonya berkualitas rendah dan tidak enak dilihat. Laporan akan perjumpaan dengan Taliesin terus bermunculan, bahkan tidak hanya dari warga, tapi juga peneliti dan petugas mengaku melihat atau menemukan tanda-tanda kehidupannya. Pencarian Taliesin juga bahkan beberapa kali didukung dan didanai oleh pemerintah setempat. Namun tidak ada satupun dari laporan itu yang dapat dikonfirmasi kebenarannya, dan pencariannya juga tidak berhasil menemukan sosok Taliesin. Beberapa orang dan media bahkan membuat sayembara. Bagi siapa yang mampu menangkap Taliesin dengan kondisi hidup, maka akan diberi hadiah. Namun, hingga sayembara ditutup, tidak ada satupun orang yang memenangkannya. Hingga kini, Taliesin tetap dinyatakan punah, meski ada sebagian orang yang percaya bahwa mereka masih ada.
Seperti kebanyakan hewan yang punah tidak terlalu jauh, thylacine juga diproyeksikan untuk dilakukan cloning menggunakan spesimen yang diawetkan. Proyek ini diharapkan dapat menghidupkan kembali thylacine dari kepunahan, dan kita dapat melihatnya lagi. Sebenarnya, sejak tahun 1999 hingga tahun 2005, pihak Museum Australia dan sekelompok universitas hingga lembaga penelitian telah berupaya membuat proyek cloning untuk thylacine. Namun, tidak ada yang terwujud. Hingga akhirnya, pada tahun 2022, perusahaan dari Amerika Serikat bernama Colossal, perusahaan yang juga ingin mengembalikan woolly mammoth yang pernah kita bahas di video yang ini, juga berambisi ingin mengembalikan thylacine. Rencananya, DNA yang dikumpulkan dari spesimen thylacine yang telah dibekukan akan digabung dengan DNA donor, marsupial seukuran tikus yang masih berkerabat dengannya. Namun, ini bukan berarti tanpa tantangan. Sampai saat ini, para ahli masih terus mengembangkan teknologi rekayasa genetik berupa cloning ini. Kehadiran thylacine kini hanya tinggal harapan. Kelalaian dan keterlambatan manusia harusnya menjadi pembelajaran agar hal yang disayangkan seperti ini tidak terjadi lagi. Sehingga tidak ada penyesalan saat semua sudah terlambat dan sudah tiada. Apakah thylacine dapat dibangkitkan kembali? Atau justru mereka masih hidup dengan sangat tersembunyi di Pulau Tasmania? Lagi-lagi, hanya harapan yang bisa kita taruh. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.